Halo Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 Musik Seni Zaman Kuno. Nah, ini adalah poster kami, poster besar kami. Sebelum memulai, kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Arnold. Nama saya Aurelia. Kenalkan, nama saya Benedikta Odilia Kiara Emanuel. Nama saya Brigita Alvareta. Nama saya Karina Nida. Mari simak. Halo semuanya, halo Bapak. Perkenalkan, aku Karina Nida. Sekarang aku akan menjelaskan tentang latar belakang dari zaman seni musik kuno. Nah, seni musik kuno ini telah ada sejak zaman prasejarah dan berperan penting dalam kehidupan manusia. Seni musik zaman kuno ini bukan hanya sebagai sarana hiburan saja, tapi sebagai sarana dalam ritual keagamaan, ritual adat, komunikasi, dan juga sebagai simbol dari zaman musik kuno ini. Bukti keberadaan dari musik kuno ini dapat terlihat dari alat musik yang telah ditemukan, dapat berupa seruling bambu, harpa, kecapi, gendang, dan juga alat musik lainnya. Nah, alat musik itu sendiri masih terbuat dari bahan-bahan alam. Nah, pada zaman kuno ini musik berpengaruh besar pada perkembangan berupa perkembangan dari budaya barat maupun budaya timur untuk abad-abad berikutnya. Dan juga dari mana kita bisa mengetahui adanya musik di zaman kuno ini dapat dilihat dari peninggalan arkeologi, cerita sejarah maupun lukisan-lukisan yang ada di dinding gua, dan juga telah ditemukan alat-alat musik pada zaman kuno ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang komposer musik zaman kuno. Komposer musik zaman kuno biasanya merujuk pada orang-orang yang menciptakan musik pada peradaban awal sebelum era musik klasik barat seperti Mozart atau Beethoven. Namun di masa kuno musik itu lebih banyak berkaitan dengan upacara keagamaan, hiburan kerajaan, dan tradisi lisan. Berikut beberapa contoh dari berbagai peradaban. Yang pertama adalah Mesir kuno, di mana nama komposernya itu tidak tercatat karena musik diturunkan secara lisan. Namun ada pemain harpa, lira, dan juga seruling yang mereka membuat karya itu untuk ritual penyembahan dewa. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu dari Yunani kuno, di mana dalam Yunani kuno ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah Terpander, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, yang merupakan seorang penyair dan juga pencipta musik lirik. Yang kedua adalah Sappho, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, yang dimana dia ini merupakan seorang wanita, penyair wanita yang karyanya tersebut diiringi dengan musik. Yang ketiga adalah Euripides, yang dimana yang merupakan seorang penulis drama yang menciptakan bagian dalam musik untuk pementasannya. Yang ketiga selanjutnya adalah Tiongkok kuno. Dalam legenda disebutkan bahwa Linglung ini adalah seorang pencipta nada-nada dasar dalam musik Tiongkok pada masa Kaisar Huangdi sekitar 2700 sebelum Masehi. Yang keempat adalah India kuno. Dalam India kuno ini komposer tidak selalu disebutkan namanya, namun musiknya tersebut tercatat dalam Natya Sastra yang merupakan kitab seni pertunjukan kuno pada abad 2 sebelum Masehi sampai 2 Masehi. Yang terakhir adalah Jepang kuno. Dalam musik gagaku atau musik istana ini dibawa dari Tiongkok dan juga Korea, dikembangkan oleh musisi anonim di istana Jepang. Sekian dan terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya komposer. Yang pertama pada zaman Mesir kuno, yang dimana tidak ada judul karya seni yang spesifik tercatat. Musik yang dimainkan biasanya berupa lagu pengiring pemuja dewa, lalu lagu ritual pemakaman, dan lagu pengiring tarian. Instrumen seperti harpa, seruling, tamborin, dan lila sering dipakai di sana. Lalu yang kedua ada Yunani kuno. Terdapat beberapa orang yang menciptakan nyanyian atau lagu. Yang pertama ada Terpander, dikenal menciptakan lagu untuk festival keagamaan di Sparta. Yang dimana terdapat salah satu seperti Namoi, yaitu lagu-lagu suci. Lalu yang kedua ada Sappho, puisinya dibacakan sambil diiringi musik lira.
Salah satu puisinya yang terkenal adalah Ade to Aphrodite, yang dimana kemungkinan besar dibawakan dengan iringan musik. Lalu yang terakhir ada Euripides. Beberapa fragmen musik dari dramanya masih bertahan. Contohnya dalam tragedi Orestes pada tahun 408 setelah Masehi, terdapat notasi musik tertua yang masih dibacakan. Lalu ketiga ada Tiongkok kuno, yang dimana Linglung, seorang legenda, dianggap menciptakan sistem nada pentatonik dengan menggunakan seruling dari bambu. Lalu terdapat beberapa karya yang ia ciptakan. Yang pertama ada Yayui, musik upacara Konfusianisme di istana. Lalu ada lagu-lagu rakyat kuno yang kemudian dihimpun dalam sijing kitab nyanyian, yang dimana terdapat 305 puisi lagu sekitar pada abad ke-11 sampai 7 setelah Masehi. Lalu yang keempat ada India kuno. Musik India kuno ternyata dalam Natya Sastra yang berisi teori tentang raga, pola, melodi, dan tala, pola ritma. Karya musiknya berbentuk mantra, nyanyian Veda, dan musik ritual yang menjadi dasar musik klasik India sekarang. Lalu yang terakhir ada Jepang kuno, yang dimana karya musiknya berupa gagaku, musik istana, terutama untuk upacara Shinto dan untuk hiburan kekaisaran. Ada juga Kagura Uta, nyanyian upacara Shinto, dan Saibaru, lagu rakyat yang masuk istana. Namun komposer tersebut tidak tercantum karena biasanya musik dibuat oleh kelompok musisi istana secara turun-temurun. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Brigita Alvareta. Di sini aku akan membahas sejarah seni musik zaman kuno. Nah, pada zaman kuno sendiri, musik merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya pada saat tersebut. Nah, musik zaman kuno sendiri mencerminkan kehidupan sosial, spiritual, dan tradisi masyarakat saat itu. Musik zaman kuno juga memberikan wawasan terhadap kita pada saat ini tentang perkembangan seni dan teknologi kala itu, sehingga pada saat ini atau masa ini kita dapat mengetahui perkembangan musik zaman kuno itu sudah sejauh mana. Kemudian musik zaman kuno dapat ditelusuri kembali ke peradaban awal seperti Mesir kuno, Mesopotamia, Yunani, dan Romawi seperti yang ada di gambar seperti ini. Dan juga ada jenis-jenis musiknya yang mungkin akan dijelaskan kembali oleh teman saya nantinya. Nah, musik zaman kuno dapat kita merupakan warisan berharga yang tidak hanya mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat zaman tersebut saja, namun memberikan dasar bagi perkembangan musik di masa kini. Contohnya seperti apa? Contohnya elemen-elemen musik pada masa kini itu juga mengambil elemen pada zaman kuno tersebut. Jadi mereka seperti mengembangkan musik zaman kuno tersebut ke kemasan yang lebih modern lagi. Sekian dari sejarah seni musik zaman kuno. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benedicta Aurelia Kiara Emanuel, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat musik zaman kuno. Nah, alat musik zaman kuno itu berasal dari mana sih? Nah, alat musik zaman kuno itu berasal dari bunyi-bunyian yang dibuat dari manusia dari bahan alam. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kayu, bambu, batu, dan juga tulang hewan. Nah, jadi alat musik itu terbuat dari bahan-bahan seperti ini. Alat musiknya sebagai berikut. Nah, berikut adalah alat musik dari zaman seni kuno. Nah, zaman seni kuno ada contohnya seperti zaman Yunani kuno, Mesir kuno, Mesopotamia, dan lain sebagainya. Nah, dari zaman Yunani kuno terlebih dahulu. Nah, zaman Yunani kuno itu ada alat musik lira. Nah, bisa dilihat dari sini, lira itu dia memiliki senar-senar yang bisa dimainkan dengan cara dipetik, dan juga logam-logam yang tadi sudah saya beritahu bahwa alat musik seni zaman kuno itu biasanya dibuat dari logam juga. Nah, lalu ini versi harpa kecilnya. Nah, kalau misalnya yang kedua itu ada alat musik kitara. Nah, alat musik kitara itu dimainkan juga sama seperti lira, dimainkan dengan cara dipetik juga. Nah, ini versi besar dari lira tersebut, dimainkan dengan cara dipetik, dan ini terbuat dari kayu. Bisa dilihat ini. Nah, ini biasa alat musik ini digunakan di pertunjukan seni, pertunjukan teater, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua ada zaman Mesir kuno. Nah, zaman Mesir kuno juga terdapat alat-alat musik juga loh. Contohnya seperti adalah harpa, yang bisa kita lihat juga dari sini bahwa dia terlihat megah dan juga besar. Nah, alat musik ini juga biasanya digunakan untuk upacara keagamaan dan juga teater. Nah, terlihat bisa kita mainkan dengan cara dipetik, dan juga ini besar dan juga megah. Bisa juga kita lihat biasanya di TV-TV ataupun film-film yang biasanya
memainkan alat musik harpa ini. Nah, lalu yang kedua pada zaman Mesir kuno itu ada oboe. Nah, oboe ini adalah seruling kuno yang terbuat dari kayu yang dimainkan dengan cara ditiup dan juga untuk upacara-upacara keagamaan. Nah, lalu yang ketiga ada zaman apa? Tiongkok kuno. Nah, pada zaman Tiongkok kuno, benar sekali. Oke, pada zaman Tiongkok kuno juga ada alat-alat musik loh. Nah, contohnya adalah guzeng. Nah, guzeng ini adalah harmoni alam, kecapi alam yang dimainkan dengan cara dipetik juga, terbuat dari kayu yang dipetik di bagian senar-senar seperti ini. Nah, lalu yang kedua ada bianzong. Nah, bianzong ini terbuat dari logam ya. Ini adalah lonceng yang ukuran yang berbeda dan juga dimainkan dengan cara dipukul. Jadi di sini ada lonceng dan dipukul dan biasanya untuk upacara teater. Oke, lanjut ke zaman berikutnya, zaman Mesopotamia. Ada yang tahu nggak apa aja alat musik dari zaman Mesopotamia? Nggak tahu. Waduh, berarti aku harus beritahu nih. Nah, itu ada alat musik lira. Nah, alat musik lira ini adalah kecapi panjang yang bisa dilihat dari panjangnya ini, yang terbuat juga dari kayu. Nah, ini ada senar-senar yang dimainkan juga dengan cara dipetik. Jadi pada zaman seni kuno ini biasanya alat musik itu dimainkan dengan cara dipetik juga. Nah, lalu ada zaman yang terakhir, zaman apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, zaman India kuno. Nah, zaman India kuno itu ada alat musik Veena. Nah, alat musik Veena juga ini sama seperti mirip-mirip dengan alat musik sebelumnya, bahwa ini dimainkan dengan cara dipetik dan juga kecapi panjang dan terbuat dari kayu juga. Di sini bisa dilihat ada ini. Saya Arnold. Saya Lita.